Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Masalah itu satu permasalahan. Kapan dibolehkan puasa di hari Syak, hari yang meragukan, atau di 15 hari terakhir bulan Sya'ban? Hukum asalnya puasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban dan juga di hari akhir Sya'ban atau hari masih terjadi khilaf apakah sudah diisbat bulan suci Ramadan atau belum, namanya hari meragukan, yaum syak. Asal hukumnya adalah tidak boleh berpuasa atau baiknya dihindari berpuasa di hari-hari tersebut. Akan tetapi di sini dikatakan dibolehkan berpuasa di hari-hari tersebut, 15 hari akhir Sya'ban atau hari yang meragukan, di 3 keadaan. Yang pertama, apabila puasa wajib, apabila masih ada puasa wajib bagi diri kita, seperti apa? Qadha. Puasa qadha, masih punya hutang puasa, maka itu tidak terlarang untuk berpuasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban maupun di hari yang meragukan. Atau ada kafarat, puasa kafarat atau puasa nazar, maka itu tidak dilarang. Bahkan yang puasa qadha itu harus dilakukan, wajib dilakukan. Jangankan puasa wajib, hutang yang wajib, kita punya qadha sunnah juga boleh dilakukan di 15 hari terakhir, 15 akhir dari bulan Sya'ban maupun hari Syak. Yang kedua, al-hali atsani, apabila dia memiliki puasa sunnah yang sudah menjadi wirid, sudah menjadi kebiasaan, seperti puasa Senin Kemis. Nah, itu tidak mengapa dia puasa di 15 hari di akhir, ya, di 15 hari nisfu Sya'ban, ya, atau hari ragu, yaum syak. Karena puasa Senin Kemis, ini puasa yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam At-Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang lahir 209, wafat 273 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164, wafat 241 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radu al-a'malu yaumal itsnain wal khamis fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Diterima amal-amal ibadah di hari Senin dan hari Kamis, maka saya senang amalan saya diterima sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Ini puasa sunnah
Senin Kemis. Yang ketiga, al-hal al-thalith, idza wasal an-nisfa tsani bima qablahu bi an shoma. Yang ketiga, dia menyambung puasa 15 hari akhir Sya'ban, dia sambung sebelumnya dengan puasa, seperti contoh dia puasa hari 15 Sya'ban, maka boleh baginya dia berpuasa di hari sesudahnya, yaitu hari ke-16 atau tanggal 16 Sya'ban. Dan apabila dia puasa di tanggal 16 Sya'ban, boleh baginya dia berpuasa di tanggal 17 Sya'ban. Begitu seterusnya sampai akhir dari bulan Sya'ban. Nah, apabila dia berbuka satu hari dari hari-hari tersebut, maka haram baginya berpuasa di hari-hari sisa dari bulan Sya'ban tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan di dalam Zubat, tidak sah berpuasa di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, dan juga di hari Tasyrik. Begitu pula tidak boleh berpuasa di hari meragukan, Yaumus Syak, kecuali dia berpuasa dan tepat berpuasanya itu sebagai kebiasaan. Nah, kecuali dia punya wirid puasa, nah itu tidak mengapa. Atau ada puasa nazar dan puasa-puasa wajib lainnya seperti puasa qadha dan puasa kafarat. Atau dia menyambung puasa dengan puasa yang lainnya, yang sebelumnya tadi, ya, disambung-sambung tanggal 15 Sya'ban dia puasa, kemudian dia sambung lagi dengan tanggal 16, tanggal 16 disambung lagi dengan tanggal 17 sampai akhir dari bulan Sya'ban. Nah, itu diperbolehkan. Syurut sihhati shaumi, syarat-syarat sahnya puasa. Idza tawaffarat hadhihi syurutu sahha thawm wa hiya arba'atun. Yang dimaksud sebagai syarat-syarat sah berpuasa, apabila seluruh syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka puasa itu dianggap sah. Ada 4. Yang pertama, al-Islam. Orang yang berpuasa dinyatakan puasanya sah harus beragama Islam. Nah, makanya setiap ibadah di dalam perintah Allah, di dalam Al-Quran, selalu diawali dengan nida, panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya aqimus sholata, dirikanlah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu dipanggil dengan wahai orang beriman, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Wahai orang beriman, laksanakanlah ibadah haji, dengan isyarat-isyarat yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Al-Imam Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, wa kadza al-Imam Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, wa kadza al-Imam Az-Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan, wa kadza ad-Doktor Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ulumil Quran. Mereka mengatakan setiap kali ada nida, panggilan kepada orang beriman di dalam Al-Quran, setelahnya itu biasanya ada perintah atau larangan. Perintah ibadah atau larangan melakukan sesuatu. Dan panggilan diawali dengan nida, ya, seruan kepada orang beriman. Ini sebagai dalil bahwa semua ibadah ini dan hukum itu hanya berlaku kepada orang yang Islam dan mukmin, tidak berlaku kepada orang yang non-muslim. Sekalipun mereka ada yang mengikuti, mungkin bersahabat dengan orang Islam, dia juga ikut puasa, tapi ya itu tidak dianggap puasa yang sah. Karena puasa yang sah dalam hukum Islam harus dia
beragama Islam, dia seorang mukmin. Itu surat Al-Baqarah tentang puasa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu apa? Surat Al-Baqarah. Ayat berapa itu? 183. Ayat 183. Maka disyaratkan dia itu seorang muslim sehingga bisa berpuasa sepanjang hari sepanjang siang tersebut. Seandainya murtad dia, walaupun hanya sesaat, dia lagi puasa tahu-tahu murtad, pindah agama, keluar dari agama Islam, batala saumu, puasanya batal dan wajib qadha kalau nanti masuk Islam lagi. Ya, misalnya dia murtad selama 10 tahun, 10 kali Ramadan itu harus diqadha. Tapi kalau yang masuk Islam mu'alaf nggak ada qadha. Ya. Mereka seperti bayi suci bersih. Ya. Bahkan pernikahannya yang lalu dianggap sah walaupun nikahnya secara agama sebelumnya. Ya. Sah. Kalau dua-dua suami istrinya sebelumnya bukan agama Islam, mereka bukan seorang muslim dan muslimah, tahu-tahu masuk Islam. Sebelumnya menikah dengan cara agama mereka, tapi karena kedua-duanya mu'alaf, itu para fuqaha mayoritas mengatakan pernikahannya tidak perlu lagi diulang dengan pernikahan Islam, dianggap pernikahan yang lalu dimaafkan. Begitu juga puasa. Tapi kalau murtad dihitung tetap dia kewajiban puasa. Satu saat 10 tahun kemudian masuk Islam, maka wajib mengqadha yang sebelumnya. Syarat sah puasa yang kedua, al-aqlu. Orang yang berakal sehat. Al-aqlu. Ada riwayat dari Imam An-Nasa'i yang lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Beliau meriwayatkan rufi'a al-qalam an thalathah, diangkat pena bagi 3 orang. Makna diangkat pena, tidak dicatat dosa dan tidak terbebani hukum. 3 golongan ini tidak terbebani hukum, tidak kena beban taklif. Yang pertama kata Imam Ali bin Abi Thalib dari riwayat beliau, anin naim hatta yastayqidha, orang yang tertidur atau sedang tidur, selama itu tidak kena beban taklif. Makanya ketiduran itu sebagai uzur sholat, ketiduran. Nanti bangun tidur tetap wajib mengqadha. Sampai kapan? Hingga dia bangun dari tidurnya. Yang kedua kata beliau Imam Ali, anis sabi hatta yahtalima, anak kecil hingga balik. Dan yang ketiga anil majnun hatta ya'qil, wa fi riwayah hatta yufiq, orang gila, orang yang akalnya tidak sehat, maupun juga orang gila dan yang semisalnya, mereka tidak dikenai beban hukum hingga mereka berakal, hingga mereka sadar, atau hingga mereka sembuh dari penyakit gilanya. Maka disyaratkan bagi orang yang berakal ini mumayyiza. Seandainya dia gila sesaat, dia lagi puasa, tahu-tahu saat itu dia gila sesaat, habis itu sadar lagi, batala shaumuhu, puasanya batal. Walau lahzah wahidah. Adapun pingsan atau mabuk, maka akan datang keterangannya secara terperinci di dalam bab hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita akan masuk di bab hal-hal yang membatalkan puasa. Itu pembahasan tentang orang yang pingsan, orang yang mabuk, orang yang kena penyakit epilepsi. Itu ada pembahasannya di bab-bab yang membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Syarat sah yang ketiga
an-naqa'u minal haid wan nifas, tersucikan wanita tersebut dari haid dan nifas. Nah, wanita yang haid, wanita yang nifas, mereka tidak boleh berpuasa. Nanti sudah suci, setelah itu diqadha, ya, dibayar puasanya, diqadha. Kalau sholat tidak diqadha, karena masyaqqah, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Waqad aqarra al-fuqaha bidzalika. Orang yang wanita yang haid, yang menstruasi, ada halangan puasa, dilarang dia berpuasa sekalipun puasa Ramadan. Bahkan kalau dia sengaja berpuasa, bukan dapat pahala, dapat dosa. Karena at-tala'ub fil ibadah, ya, bermain-main dalam hukum ibadah. Sudah ada larangan tapi sengaja dia melanggar. Nah, sholat juga dilarang. Cuma bedanya dengan sholat, kalau sholat tidak ada tuntutan mengqadha, kecuali memang dia ketika haid di waktu mendapatkan waktu sholat, ya, itu dia wajib mengqadha. Atau dia suci nanti di waktu mendapatkan waktu sholat, itu pembahasan di bab sholat, sudah pernah dibahas panjang lebar tentang masalah itu. Tapi kalau puasa wajib diqadha. Bagi wanita wajib diqadha. Maka disyaratkan wanita yang suci itu dia berpuasa ketika dia suci. Seandainya dia haid di akhir, walaupun hanya sesaat dari waktu siang, puasanya batal. Begitu juga seandainya dia suci di tengah-tengahnya, akan tetapi disunnahkan baginya untuk menahan diri, tidak makan. Jadi dia tahu-tahu suci di waktu siang bulan suci Ramadan, nah, otomatis kan dia tidak bisa berpuasa. Puasa Ramadan disyaratkan harus ada niat sebelum terbitnya fajar shadiq. Tapi disunnahkan padanya untuk tidak makan, tidak minum, menahan diri sampai nanti berbuka puasa, baru dia makan dan minum. Itu kalau di tengah-tengah waktu berpuasa dia suci, wanita tersebut, dari haid dan nifas. Dan yang keempat, syarat sahnya puasa yang keempat, al-ilmu biqaunil waqti qabila li shaumi, mengetahui waktu berpuasa. Jadi dia sudah mengetahui bahwa saat ini sudah tiba atau sudah masuk bulan suci Ramadan, maka dia berpuasa. Harus tahu waktunya. Sekarang saya berpuasa Ramadan, saya sudah yakin sekarang ini sudah Ramadan, hari pertama Ramadan, saya yakin. Itu namanya syarat keempat, harus mengetahui kapan tibanya waktu berpuasa, waktu wajib berpuasa. Nah, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum, ya. Hukum yang berlaku di Indonesia, satu negara di satu wilayah atau satu daerah sudah menyatakan melihat hilal, maka diisbat satu Indonesia juga wajib berpuasa di bulan suci Ramadan, atau sudah diisbat sudah masuk satu Ramadan. Padahal satu negara yang lihat hanya di satu daerah. Itu sebenarnya mengikuti mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i itu di masing-masing tempat harus melihat. Kalau di wilayah Ternate mereka melihat hilal, kemudian di tempat lain tidak melihat hilal, maka yang di tempat lain itu tidak boleh berpuasa, kecuali harus melihat, namanya matla', tempat munculnya hilal tadi bisa dilihat. Maka yang wajib hanya di Ternate yang melihat. Sebaliknya di Aceh yang melihat hilal, di Ternate tidak melihat hilal, di daerah lain juga tidak melihat hilal. Maka yang wajib hanya di Aceh. Nah, ini setahu saya ini mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain
kalau tidak salah mazhab Maliki. Ya. Pernah kami kaji di kitab Fiqh Siyam, ya, karya Dr. Hasan Hitu. Mazhab Maliki satu negara kurang lebih, ya. Kalau kita tarik ke pemahaman kontemporer kekinian, dalam satu daulah, satu negara, satu wilayah sudah melihat, maka semuanya ikut. Nah, ini kurang lebih yang diterapkan saat ini di Indonesia. Nah, berdasarkan dalil fil Quran surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal di bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Di situ hanya menyebutkan salah seorang di antara kalian. Jadi satu orang pun yang lihat sudah sah, satu orang. Yang penting dia orang yang terpercaya. Syarat-syaratnya tidak jauh berbeda dengan syarat periwayat hadis. Syarat orang yang menyaksikan hilal itu syarat orang tersebut tidak jauh berbeda dengan persyaratan para periwayat hadis, yaitu harus jujur, dikenal sebagai orang yang baik, kemudian tidak melakukan dosa besar, ketaatannya terkenal, akhlaknya baik, ditambah lagi oleh sebagian ulama, orangnya jujur, orangnya soleh, orangnya taat. Nah, kesaksian ini walaupun satu orang sudah menyatakan saya melihat hilal, maka dijadikan hukum. Syurutu wujubi shaum, syurutu wujubi shaumi, syarat-syarat wajib berpuasa. Kalau tadi apa? Syarat-syarat sah. Ini sekarang syarat-syarat wajib berpuasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu wajaba shaum wa hiya khamsatun, yaitu apabila syarat-syarat ini terpenuhi, orang tersebut wajib berpuasa. Ada 5. Yang pertama, al-Islam. Berarti orang Islam yang tidak berpuasa bukan Islam berarti. Dia punya syarat wajib sudah ada semua terpenuhi, tapi tidak berpuasa, berarti bukan Islam. Karena yang berpuasa kan orang Islam. Ini al-Islam, ya. Bukan kita menyatakan hukumnya dia murtad, atau itu gak boleh. Tergantung, ini hukumnya sama seperti sholat. Hukum puasa Ramadan ini statusnya sama seperti sholat wajib yang 5 waktu. Jadi sekiranya seorang muslim dia tidak berpuasa karena memang apa? Karena memang tidak mau puasa, tapi meyakini puasa itu wajib, dosa besar. Tapi kalau dia menyatakan saya tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa Ramadan tidak wajib, kafir. Sama seperti sholat 5 waktu. Kenapa gak sholat 5 waktu? Malas. Tapi wajib. Nah, yakin. Cuma anak kalah, anak gak kuat. Berarti anak kuat masuk neraka ya. Sholat saja anak gak kuat, apalagi neraka. Nah, kalau dia mengatakan saya tidak sholat 5 waktu karena malas, tapi saya yakini sholat 5 waktu itu wajib. Qala Imam Syafi'i wa ashabuhu, dia dosa besar. Tapi dia mengatakan, kalau dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, kafir. Sama seperti puasa di bulan suci Ramadan. Jangankan meninggalkan puasa, sengaja meninggalkan puasa atau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tamanni, apa namanya? Tamanni, punya angan-angan, aduh gak kuat nih, cepatlah Ramadan ini cepat berlalu ya. Itu minal gawair, kata Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawatil Islam. Ibn Hajar Haytami berfatwa atau dalam kitab fatwa beliau bahwa orang yang berangan-angan Ramadan ini cepat berlalu nih, karena dia gak suka ada sholat tarawih di situ, ada
puasa di situ, tidak makan, tidak minum, dia berharap agar cepat berlalu ini puasa, bulan suci Ramadan. Itu sudah dosa besar. Sudah dosa besar. Nah, sebaliknya orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, ada beberapa riwayat mengatakan man fariha bidukhuli syahri Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran atau 'alan nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Lau ya'lamu an-nas ma fi Ramadan latamannat ummati, seandainya orang tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka mereka akan berharap sepanjang tahun ini bulannya Ramadan semua. Maka tidak diwajibkan kepada orang kafir di dunia untuk mereka berpuasa. Adapun orang murtad tetap wajib bagi mereka berpuasa. Sebab itulah mereka wajib mengqadha apabila mereka memeluk agama Islam atau kembali kepada agama Islam, taqlidan alaihi, sebagai bentuk hukuman kepada mereka. Kenapa orang murtad wajib qadha? Sebagai sanksi. Sebelumnya sudah Islam, setelah itu dia keluar, maka dikasih sanksi, semua kewajiban wajib dilakukan. Dan itu berlaku juga untuk sholat 5 waktu, bukan hanya puasa. Sholat 5 waktu juga wajib diqadha. Yang kedua, at-taklif. Taklif itu orang yang sudah balik, berakal sehat, kemudian sampainya dakwah kepadanya, pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama Islam tersampaikan kepadanya, dan di wilayah dia ada ulama, ada orang-orang yang paham ilmu agama, wajib dia belajar. Balik, berakal, ada yang menambahkan Islam, balik, berakal, sampainya dakwah kepadanya. Adapun anak kecil yang belum balik, fayajibu ala waliyi atau ala waliyi amrihi ay ya'murahu bisawmi li 7 sinin wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqahu. Anak kecil hukumnya apa? Berpuasa yang belum balik, gak wajib. Tapi orang tuanya sudah wajib memerintahkan kepada anaknya yang berusia 7 tahun untuk berpuasa, latihan berpuasa, walaupun tidak harus sampai maghrib, tapi perintah itu sudah harus ada. Perintah untuk dia berpuasa di bulan suci Ramadan harus ada, untuk melatih dia. Itu usia 7 tahun sudah mulai diperintahkan. Kalau 10 tahun dia meninggalkan puasa, maka diberikan sanksi 10 tahun, sama seperti sholat. Jadi para fuqaha mengkias masalah latihan puasa ini sama dengan kias kepada sholat, karena hadisnya itu berbicara tentang sholat. Riwayat Al-Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya, muru auladakum bisolati wa hum abna'u 7 wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat usia 7 tahun. Ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah sanksi kepada mereka ketika meninggalkan sholat di usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka di usia tersebut. Jadi dari hadis inilah dijadikan landasan hukum oleh para fuqaha, dikias puasa juga sama. Karena dua kewajiban ini pasti akan dialami atau diamalkan secara langsung bagi orang yang masuk usia balik, bagi orang yang pertama kali mendapatkan beban taklif, beban hukum. Ya, pasti yang dia harus amalkan adalah sholat 5 waktu dan puasa. Kalau zakat, kalau haji,
tidak disuruh ajarkan, diperintahkan usia 7 tahun atau 10 tahun. Sebab dua kewajiban ini punya syarat yang lain, yang biasanya setelah dia sudah dewasa, sudah ada kerjaan, sudah ada pendapatan, baru bicara zakat. Sudah mampu secara finansial, mampu secara emosional, secara kesehatan, maka sudah kena beban wajib ibadah haji. Tapi yang namanya sholat, puasa, gak tunggu syarat-syarat itu. Maka ketika dia kena beban hukum, kewajiban yang pasti dia akan laksanakan adalah sholat dan puasa. Maka perintah ini yang diperintahkan kepada semua orang tua dari kaum muslimin untuk memerintahkan anak-anak mereka untuk sholat 5 waktu dan memerintahkan anak-anak mereka untuk puasa di bulan suci Ramadan, sekalipun mereka tidak wajib. Ya, anak-anak belum masuk ke had bulugh. Syarat wajib yang ketiga, berarti yang nggak puasa anak kecil berarti. Iya. Ya kan, karena anak kecil kan tidak kena beban wajib puasa kan? Walaupun orangnya sudah tua ya, tapi gak puasa anak kecil. Karena anak kecil tidak wajib puasa. Yang ketiga, al-itaqah. Al-itaqah, mampu berpuasa. Ada orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya apa? Syekhun kabirun, orang yang sudah terlampau tua. Dimaafkan mereka tidak berpuasa. Ada juga orang kasihan apa? Maridun muzminun. Maridun muzminun. Penyakit yang berkepanjangan, tidak tahu kapan sembuhnya dan membuat kepayahan untuk berpuasa. Ada beberapa penyakit seperti itu ya. Seperti apa kalau zaman sekarang? Cuci darah tuh. Orang cuci darah itu kan kadang-kadang lemas, gak kuat, dan ini kan terus menerus. Entah kapan. Kalau memang kepayahan dia untuk berpuasa Ramadan, dan juga orang yang saking tua tadi tidak mampu lagi berpuasa, mereka tidak kena beban hukum berpuasa, tapi wajib mengeluarkan fidyah. Surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mereka tidak mampu berpuasa, maka bagi mereka tidak perlu berpuasa di bulan suci Ramadan, namun mereka harus memberikan fidyah. Fidyah itu kalau dalam kitab Fiqhul Islam Dr. Wahbah Zuhaili, juga ada Kiai Haji Sahal ya. Kiai Haji Sahal Maksum, kurang lebih 7 ons gandum, 1 mud. Fidyah itu 1 mud, 7 ons. Kalau digenapkan 7 ons berupa gandum. Kalau kita di saat ini afdolnya makanan masak untuk berbuka dan sahur dengan lauk-lauknya. Nah, itu namanya fidyah. 1 hari meninggalkannya, 1 hari tidak berpuasa, hitungannya 1 orang miskin. Makanya Allah sebut ta'amu miskin. Ta'amu miskin. Miskin biduni alif lam, miskinin. Fidyah berupa 1 makanan bagi seorang miskin. Kalau 30 hari tidak berpuasa, berarti 30 orang. Bisa kita dalam 1 hari mengumpulkan langsung 30 orang miskin, orang yang susah, kita langsung kasih fidyah berupa makanan. Boleh juga dicicil-cicil 1 hari 1 kali. Nah, itu dibenarkan di dalam syariat. Nah, ada orang pekerja berat ya, taruhlah tukang bangunan, itu kan kerja berat dari pagi. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka masuk ke ayat ini? Nah, secara terperinci ayat ini bercerita atau membahas tentang orang-orang tadi, orang tua renta,
orang sakit yang berkepanjangan, yang tidak tahu kapan sembuh. Tapi kalau ada orang yang kerjanya kerja berat sehingga nanti dia kepayahan, nah ini para ulama juga membahas ya, seperti dalam kitab Bushra Karim wal kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh Dr. Wahab Az-Zuhaili, mereka menyatakan orang tersebut tetap wajib berpuasa, wajib. Jadi setiap malamnya tetap niat, juga pasang niat berpuasa. Sahur tetap dilakukan, walaupun dia tahu besok dia akan kerja berat. Kewajiban puasanya tetap harus. Niat puasanya harus, sahurnya juga sunnah tetap dilaksanakan. Nanti besok harinya dia kerja, kalau di tengah-tengah pekerjaan tidak mampu dan khawatir bisa membahayakan dirinya kalau tidak makan dan minum, baru saat itu diizinkan berbuka. Itu dengan syarat pekerjaan ini memang pekerjaan yang sudah tidak ada pilihan. Artinya apa? Dia wajib menafkahi keluarganya dan pekerjaan yang ada memang hanya itu. Dan memang aturan dari bos-bosnya memang harus kerja di siang hari. Siapa yang melawan di PHK. Ini kan darurat. Maka dia boleh berbuka dengan syarat setiap hari tetap niat puasa. Nanti di saat tidak mampu baru berbuka. Tapi kalau mampu, lanjutkan. Itu dibahas oleh para ulama. Jangan dari awal sudah rencana besok kerja, besok hanya tidak puasa. Nggak boleh. Niat puasa tetap, karena uzurnya di sini tidak mampu. Kan belum dicoba. Satu hari itu bisa jadi dia mampu, atau berpuasa di hari itu bisa jadi dia tidak mampu. Yang menjadi uzur ketidakmampuan di situ. Bukan masalah kerja. Kerja berat tapi di saat itu dia mampu, tetap wajib. Kerja berat tapi di saat itu tidak mampu, makna tidak mampu bisa membahayakan dirinya, bisa memunculkan penyakit, bisa membuat dia sampai pingsan, maka di saat itu diizinkan dia berbuka dengan catatan wajib qada. Wajib qada. Al-itaqah. Nah, mampu terbagi dua, ada mampu secara konkret, ada mampu secara syariat. Yang mampu atau yang tidak mampu ini ya. Mampu secara konkret itu tidak wajib bagi orang tua renta tadi. Berarti dia tidak mampu secara syariat. Tidak mampu secara hissi, bukan syariat, secara konkret. Orang tua renta atau orang sakit yang tidak tahu kapan sembuhnya. Yang kedua, mampu secara syariat. Tadi yang pertama mampu secara konkret. Yang kedua, mampu secara syariat. Dan dimaknai di sini dia tidak mampu berpuasa dan tidak wajib berpuasa secara syariat itu kepada wanita yang haid dan nifas. Itu artinya mereka adalah orang-orang yang tidak mampu secara syariat ya. Karena sebenarnya mereka itu kalau puasa mampu, cuma kan terhalangi dengan sebab haid sehingga dianggap mereka itu tidak mampu. Maka ini hanya diwajibkan mengqadha puasa tanpa fidyah. Begitu juga yang pekerja berat tadi diwajibkan mengqadha puasanya tanpa fidyah. Berbeda dengan orang tua renta tadi dan juga orang sakit yang berkepanjangan yang tidak tahu kapan sembuhnya, mereka hanya dibebankan membayar fidyah tanpa berpuasa. Wanita hamil yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan karena takut membahayakan janinnya, maka wajib qadha dan wajib berpuasa. Ya, wajib fidyah dan wajib qadha puasa. Mohon maaf. Wajib fidyah dan wajib qadha puasa.
atau orang yang berbuka puasa karena orang lain, bukan karena dirinya. Dia profesinya sebagai pemadam kebakaran. Ada kebakaran di siang hari lagi bulan suci Ramadan. Baru tadi waktu sahur tidak sahur, otomatis dia ingin menolong orang itu, butuh tenaga. Maka pada waktu itu seandainya dia berbuka puasa untuk menyelamatkan orang itu, maka dia wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Karena dia berbuka puasa karena orang lain, bukan karena dia. Nah, itu kaidah umumnya begitu. Ya. Yang keempat, syarat wajib puasa yang keempat, as-sihhatu fala yajibu 'alal marid, yaitu sehat. Tidak wajib bagi orang sakit. Ya, fil Quran surat Al-Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridha aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka boleh dia berbuka, diganti di hari-hari yang berikutnya, hari-hari yang lain, ya, di luar bulan suci Ramadan. Ayat Al-Quran hanya mengatakan siapa di antara kalian yang sakit. Tidak ada keterangan lagi secara spesifik dan terperinci. Sakit model apa nih yang buka puasa? Sehingga di masa lampau dulu ada salah satu imam. Ini imam ini terkenal, Al-Imam Muhammad bin Sirin. Datang para ulama bertamu ke rumah beliau di siang hari di bulan suci Ramadan. Ini ceritakan, diriwayatkan oleh Dr. Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab Rawai'ul Bayan di tafsir Ayatil Ahkam. Datang bertamu ke Imam Muhammad bin Sirin. Waktu itu lagi siang hari bulan suci Ramadan. Para ulama terkejut luar biasa. Al-Imam Muhammad bin Sirin lagi makan. Kemudian mereka ini, para ulama, kau makan di bulan suci Ramadan? Ini lagi puasa. Iya. Saya uzur. Saya tadi lagi potong roti atau apa begitu. Jari saya teriris pisau. Ada luka sedikit. Makanya ketika jari saya teriris, ada luka sedikit, sakit. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan siapa di antara kalian yang sakit, boleh dia berbuka puasa. Ini saya sakit ini. Nah, kita harus memahami di masa dulu kan hukum tidak serapi sekarang. Itu zaman itu kan masih terus berjalan ijtihad ulama tentang hukumnya. Dan memang pada waktu itu gak bisa kita salahkan. Karena memang Al-Quran hanya mengatakan faman kana minkum maridha aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit? Allah tidak memperinci sakit berat, sakit. Pokoknya sakit, orang itu rasa sakit boleh buka puasa. Nanti diqadha di hari-hari berikutnya. Itu terjadi di masa ulama besar Al-Imam Muhammad bin Sirin. Tapi waktu berkembang, ilmu ini berkembang, ternyata yang dimaksud di sini menurut para fuqaha bukan sakit-sakit semacam itu. Tapi sakit-sakit yang bisa kita diizinkan bertayamum, disebut dengan mahzur at-tayammum. Sakit-sakit berat yang sekiranya dia kalau berpuasa dia tidak mampu sebab sakitnya. Nah, yang ini diizinkan bagi mereka berbuka puasa dan nanti diqadha di hari-hari yang lain. Maka di sini dikasih keterangan ya, wa dhabitul maradi al-mubih lil fitr walladhi yukhafu minhu al-halak. Keterangan sakit yang boleh untuk berbuka puasa adalah orang yang dia ketika berpuasa dikhawatirkan bisa membahayakan dirinya, atau sakitnya ini bertambah parah kalau dia berpuasa, atau sakitnya ini lama sembuh, kesembuhannya menjadi
apa namanya, menjadi lambat sebab berpuasa. Jadi ada 3 di sini. Kalau dia berpuasa bisa membahayakan dirinya. Yang kedua, kesembuhannya menjadi lambat karena sebab berpuasa. Dan yang ketiga, penyakitnya bertambah parah ketika berpuasa. Berarti kita butuh apa di sini? Butuh keterangan ahli. Di zaman kita dokter, bukan kita yang putuskan kayaknya ini sakit parah ini saya harus sembuhkan. Harus ahlinya atau tabib. Nah, dokter sudah buat keterangan ini nggak boleh berpuasa begini-begini, masuk kepada rukhsah ini. Nah, sakit yang dibolehkan untuk berbuka. Kemudian yang kelima, syarat wajib puasa yang kelima, al-iqamah, sedang mukim di tempat tinggal. Kalau musafir tidak wajib berpuasa. Faman kana minkum marida aw ala safarin, atau orang yang sedang safar, dibolehkan dia berbuka nanti diqada di hari-hari yang lain. Kasusnya sama ini, safar lafadznya umum. Nanti bisa saja orang ketidore bilang safar. Ya, ketidore buka puasa kenapa? Lagi safar. Allah Ta'ala mengatakan yang lagi safar boleh berbuka. Nah, ternyata pemahamannya tidak seperti itu. Di sini dijelaskan tidak wajib bagi musafir ketika melakukan safaran tawila, safar yang jauh jaraknya, paling minimal 82 km. Itu namanya safar tawil. Dan hukumnya mubahah, perjalanan yang mubah, bukan perjalanan haram. Dan disyaratkan li jawazil fitr fi safar ay yusafir qabla tul'il fajr, disyaratkan dia waktu keluar safar sebelum fajar, maka dibolehkan dia berbuka puasa, boleh, mubah. Ada riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, lahir 194, wafat 256 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukan dari kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, hadis ini dipahami oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah di dalam syarahnya Fathul Bari. Beliau mengatakan orang ketika bersafar ada 3 kondisi, diperinci oleh beliau. Safar yang pertama, orang ini melakukan perjalanan jauh, kepayahan dalam keadaan berpuasa. Jadi dia saking melakukan perjalanan jauh, dia tidak mampu lagi berpuasa. Bahkan bisa membahayakan dirinya. Dokter sudah bilang nih, kalau maksa juga safar bisa sakit parah, harus makan ya, jangan lupa. Ya kita taati. Atau dia beristihad, ini kayaknya saya nih bisa membahayakan diri saya ini. Maka kata Ibn Hajar, wajib buka puasa di bulan suci Ramadan bagi musafir yang sejenis ini, perjalanan yang jauh dan membuat dia kepayahan dan bisa membahayakan dirinya. Kalau bisa membahayakan dirinya karena sebab berpuasa, maka wajib dia berbuka puasa. Kondisi kedua, safar jauh yang dia lakukan. Kita harus pahami di zaman kita ini safarnya beda dengan safar orang dulu. Apalagi para ulama ahli fikih yang tempo dulu yang bahas tentang hukum safar itu ketika berpuasa. Ya mereka safarnya itu di gurun pasir, matahari begitu panas, dengan kendaraan berupa unta. Itu masuk akal kepayahan. Pesawat AC. Masyakohnya di mana? AC. Gak ada kepayahan sama sekali. Nah, orang yang safarnya semacam ini justru lebih afdol berpuasa.
Lebih afdol berpuasa karena gak ada masyaqqah, gak ada kesulitan. Dan umumnya di zaman kita kalau pakai pesawat gak ada kesulitan pesawat. Kemudian perjalanan hanya singkat. Sudah singkat perjalanan, ada AC di situ, tidak kepayahan, lebih afdol berpuasa. Ayatnya bagaimana? Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian puasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah jenis ketiga nih, yang safar ya, yang musafir. Dia melakukan musafir atau safar jauh, dia kepayahan juga, kepayahan, tapi masih mampu untuk berpuasa. Beda yang pertama tadi ya, yang pertama betul-betul tidak mampu dan bisa membahayakan dirinya, wajib buka puasa. Nah, yang ketiga kepayahan tapi masih mampu berpuasa, dikasih pilihan oleh syariat. Silakan kamu mau lanjut boleh. Tapi kamu mau buka juga gak apa-apa, yang penting diqadha. Itu enaknya kalau keterangan dari ulama ya, terperinci. Ini keterangan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Al-Imam Suyuti wa kadzalika Al-Imam Al-Imam Al-Qastalani wa Al-Imam Aini dalam syarah Sahih Bukhari juga. Imam Suyuti dalam kitab lain beliau. Nabi ketika mengatakan tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika safar, itu kan hadisnya. Laisa minal bir as-shaumu fis safar, atau laisa minal bir as-siyam fis safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa dalam keadaan safar. Itu asbabul wurud, kronologisnya itu. Nabi sedang safar bersama sahabat. Kemudian Nabi berpapasan dengan seorang laki-laki sedang mencari tempat berteduh atau sedang berteduh, dan orang itu Nabi melihatnya dia kepayahan, dia tidak kuat lagi untuk berpuasa, tapi tetap memaksakan diri untuk berpuasa. Jadi Nabi saksikan itu. Jadi pada waktu itu sedang puasa. Apa puasa? Qala al-muhaddithun, puasa bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan ini perjalanan waktu apa? Fathul Makkah. Fathul Makkah itu kan tahun 8 Hijriah, 10 Ramadan. Nah, perjalanan menuju ke Makkah itu kan perjalanan itu di saat bulan suci Ramadan. Jadi Nabi melihat ada satu orang laki-laki sudah payah sekali, kondisinya sudah memprihatinkan, tapi tetap memaksa berpuasa, dan dia sedang berteduh di satu tempat. Kemudian Nabi lihat dia, dan Nabi tanya dia kenapa seperti itu keadaannya. Ada yang mengabarkan kepada Nabi dia kepayahan karena memaksa berpuasa. Keluarlah sabda Nabi ya, kalau kayak begitu, maksudnya sudah kepayahan kayak begitu, laisa minal bir as-shaumu fi safar, bukan kebaikan orang yang berpuasa dalam keadaan safar kalau kondisinya seperti orang itu. Karena pada waktu itu ada beberapa kelompok sahabat yang tetap berpuasa, mereka tidak berbuka puasa padahal dalam keadaan safar dan jaraknya sangat jauh dari Madinah ke Makkah. Mereka tetap berpuasa, Nabi tidak melarang karena kondisi mereka tidak kepayahan. Kelompok kedua, mereka kepayahan tapi tetap memaksakan untuk berpuasa. Nabi katakan, kalian berbuka, bilang kepada beberapa orang sahabat. Dikabarkan kepada kawan-kawannya bahwa Nabi perintahkan kita buka puasa. Mereka gak mau. Ini kan bulan suci Ramadan, bayangkan saking kuatnya mereka. Padahal kelompok yang satu ini sudah kepayahan. Dapat info ini sampai ke telinga Nabi. Nabi kasihan kepada mereka. Kalau Nabi mampu tuh puasa, mau safar ke tidak safar sama bagi Nabi. Tapi karena Nabi lihat ini mereka kepayahan, tetap memaksakan untuk berpuasa, Nabi naik di atas satu batu yang besar.
Kemudian Nabi katakan fi riwayah atau kama qala, hati, ayo kasih air ke sini. Ini lagi bulan suci Ramadan. Nabi ambil itu air 1 gelas, Rasulullah minum posisi duduk, kemudian di hadapan orang-orang tadi, sahabat-sahabat yang memaksakan diri untuk berpuasa padahal keadaan mereka sudah sangat kepayahan. Nabi minum. Akhirnya mereka semua minum. Karena panutannya Rasul sudah memberikan contoh, langsung diikuti. Tapi kelompok yang lain tetap berpuasa sampai masuk ke kota suci Makkah pada tanggal 10 Ramadan di tahun 8 Hijriah. Itu maksud daripada hadis Nabi, laisa minal birri as-saumu fis-safar. Wal afdalu as-sawmu lil musafir in lam yashqa alaihi fa in syaqqa fal fitru afdal. Dan paling afdalnya puasa bagi orang yang musafir jika dia tidak mengalami hal yang memberatkannya, maka afdalnya dia berpuasa. Namun jika dia mengalami hal yang memberatkan dirinya, maka berbuka puasa lebih afdal.